Organisasi kemanusiaan Human Rights Watch mengungkapkan sebuah fakta mencengangkan tentang nasib anak-anak Indonesia. Kebanyakan dari mereka sudah bekerja di ladang tembakau sejak usia muda. Karena itu, kesehatan mereka terancam karena lingkungannya yang buruk. Lebih dari 1.000 anak-anak bekerja sebagai petani tembakau di Jawa Timur. Apa yang mereka lakukan? Mulai dari menanam, mengairi, memberi pupuk sampai memanen pohon tembakau. Bukan berhenti sampai di situ, anak-anak tersebut juga melanjutkan proses pembuatan tembakau untuk dijadikan rokok. Anak-anak itu menggulung, memilih, sampai mengeringkan daun tembakau. Dengan kegiatan yang banyak tersebut, mereka mendapatkan gaji sebesar Rp15.000 per hari setelah bekerja 7 jam. Namun, ini bisa dikatakan kegiatan ilegal karena mereka semua ada di bawah usia 15. Bukan hanya di Jawa Timur, beberapa lokasi pertanian di Lombok pun menjadi salah satu penyumbang petani tembakau di bawah umur. Indonesia diketahui memiliki lebih dari 500.000 tanah pertanian tembakau. Alasan mereka sederhana dan juga mulia, membantu orang tuanya, menjadi bagian dari tulang punggung keluarga, tanpa berpikiran efek samping dari pekerjaan mereka. Bukan rahasia lagi jika para petani tembakau pun hidup dalam kemiskinan. Makanya tak heran anak-anak pun diperbantukan di sektor ini demi uang tambahan. Harga tembakau yang dimainkan oleh para pengembang pun membuat para petani tidak meraih hasil maksimal. Ya, tidak sebesar para perusahaan atau pabrik rokok yang mempekerjakan mereka. Ironisnya, rakyat miskin masih mengalokasikan 19% dari dana sehari-hari untuk rokok, yang pada akhirnya pun menyengsarakan mereka dalam kesehatan. Bukan hanya para petani dewasa yang mengonsumsi rokok, tapi juga para anak-anak yang dikhawatirkan HRW akan mengalami penyakit yang lebih parah. HRW tidak salah, para anak-anak itu pun mengidap banyak penyakit akibat pekerjaan mereka. Mereka terekspos bahan-bahan kimia yang belum seharusnya mereka rasakan. Nikotin, pestisida beracun, terpaan matahari, bahkan terkena racun dari daun-daun tembakau yang mereka panen dengan tangan terbuka. Perlindungan atas tubuh mereka pun lemah, tanpa masker dan tanpa sarung tangan khusus yang paling tidak bisa melindungi. Anak-anak mulai mengeluhkan pusing, sakit kepala, mual, bahkan muntah-muntah. Efek samping dari nikotin yang menempel pada kulit saat membawa tembakau, menurut HRW dapat berakibat secara fisik dan akan menimbulkan masalah pada otak mereka. Bukan hanya nikotin, tapi kontak dengan pestisida dan bahan-bahan kimia lainnya yang digunakan untuk pohon tembakau. Pengakuan salah satu anak, orang tuanya tidak memberikan penanganan lebih lanjut atas apa yang mereka alami. Tidak ada pula kepedulian dari pihak pabrik untuk membawa mereka ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Orang tua yang miskin pun pasrah dengan kondisi anaknya, tapi tetap memaksakan keadaan sang anak untuk bertani. HRW mengatakan bahwa perusahaan rokok gagal dalam mengawasi proses produksi mereka. Mereka kecolongan dengan ditemukannya anak-anak yang tidak seharusnya bekerja untuk mereka. Kepala riset HRW, Margaret Wood, mengatakan bahwa harusnya perusahaan tahu asal-usul bahan tembakau mereka. Masalah eksploitasi anak memang bukan cerita lama di Indonesia, namun perkembangannya pun melibatkan banyak masalah, antara lain meningkatkannya produksi dan perokok di Indonesia serta kemiskinan.